Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Imam Ibnu Jamaah, serta memberikan hidayah, mengampuni dosa dan memberikan husnul khatimah untuk Ustadz Muzul, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya baru hijrah beberapa tahun belakangan ini. Dulu saya pernah diberi amanat jadi bendahara dan qadarullah uangnya terpakai. Saya tidak amanah, tidak ketahuan juga oleh organisasinya. Sekarang saya ingin mengembalikan, tapi di sisi lain saya takut Ustadz, nama baik saya tercemar, kemungkinan besar apabila saya membayar. Maka saya akan jadi omongan. Saya tidak hanya memikirkan diri saya, tapi juga martabat para penuntut ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Terima kasih jawabannya Ustadz. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah karena ketika beliau yang bertanya dengan seperti ini menunjukkan tanda kebaikan. Ini tentang kejujuran. Dan orang yang jujur itu dia yang akan selamat. Intas dukillaha yasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Inna sidqa yahdil birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan demi kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan membawakan kita ke surga. Jadi ini mahal dan bersyukurlah kepada Allah, Allah kasih taufik kepada kita untuk jujur. Yang kedua, jangan pernah khawatir respon manusia ketika kita memang harus melakukan hal tersebut dan Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan. Karena hati manusia di tangan Allah. Hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita pikir berantakan kalau kita kerja, atau sesuatu yang bisa jadi kita berpikir bahwa kita akan dicela, kita akan dinyinyirin pada saat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu seringkali tidak terbukti. Seringkali tidak terbukti. Kalaupun dicela, padahal kita sudah bertakwa, celaan itu tidak akan memudaratkan kita. Selalu ingat surat Maryam ayat 96 ketika Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Apa kata Allah? Apa yang akan didapatkan dalam ayat ini? Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Dan Allah akan jadikan, Allah ar-Rahman akan memberikan kepada mereka rasa cinta. Orang beriman itu dan beramal soleh, maka akan mendapatkan cintanya orang-orang beriman yang lain, cintanya orang-orang soleh yang lain. Allah masukkan rasa cinta ke orang-orang soleh yang lain, ke masyarakatnya. Walaupun masyarakatnya nggak pernah dapat apa-apa dari dia, tapi itu rasa cinta yang Allah berikan kepada masyarakat tersebut. Jadi jangan pernah lupa ayat ini, sehingga kita tuh nggak, kalau saya begini nanti saya dicemooh, kalau begini saya akan dicela. Belum tentu. Dan ini ada ayatnya. Ini ayat, ini firman Allah. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Itu poin. Poin yang berikutnya, dalam kasus ini, walau ta'ala bisawab, dengan segala keterbatasan ilmu saya, penanya nggak perlu, nggak wajib ngaku, cukup balikan aja. Balikan. Kasih ini, kirim, tulis surat kaleng, atau surat tanpa identitas, minta maaf, saya pernah bekerja di sini, saya pernah ngambil, saya minta maaf, ini saya balikan, semoga Allah terima tobat saya dan seterusnya. Dan saya kembalikan. Ini kan balikin, uang tuh akan panjang urusannya. Kan kata Nabi SAW akan sampai di akhirat, dan di akhirat tidak ada dirham dan dinar, tidak ada dinar dan dirham, yang ada apa? Al-hasanat wa sayyiat, kata Nabi SAW. Yang ada adalah pahala dan dosa. Artinya pahala kita akan diambil dan dosa orang akan kembali ke kita. Na'udzubillah. Jadi selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz,
kaum muslimin dan juga tim, amin dan alamin. Semoga juga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki teman wanita yang sedang punya hubungan dengan laki-laki yang sudah punya istri, dan saya sedih teman saya dan laki-laki tersebut sudah mengaji. Saya sudah sering menasihati dia untuk segera putus, tapi sampai sekarang belum juga putus. Berarti ini ya, ada ikatan ya kalau bicara putus ya. Salahkah jika saya berhenti menasihatinya karena lelah tidak pernah didengarkan dan saya lakukan hanya berdoa saja? Mohon nasihat dan solusinya Ustadz untuk teman saya agar dia segera berubah dan mengakhiri hubungannya. Jazakallahu khair Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, setiap kita pendosa, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Dan kesalahan, kehilafan adalah sebuah hal yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, walaupun juga tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, bicara terus, nasihati terus, bicara baik-baik ke beliau tersebut untuk segera menyudahi sebelum Allah murka, sebelum Allah marah, sebelum Allah berikan hukuman yang akan berdampak fatal dan luar biasa. Karena hal-hal kayak ini tidak diridhoi. Dan kalau dia memang ini, mendingan dihalalkan, tapi juga jika semuanya siap, karena poligami nggak mudah hadirin, dan hendaknya benar-benar bertakwa kepada Rabbul Alamin. Nggak mudah, jangan gampang dalam membuka pintu itu, dan harus benar-benar totalitas dan sungguh-sungguh. Jadi, dan kalau nggak berantakan semuanya. Oleh karena itu langkah awalnya putuskan dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah, mungkin orang nggak tahu tapi Allah tahu, dan Allah nggak ridho, dan kalau Allah nggak ridho bisa berdampak fatal. Lalu juga ingat al-jaza' bin jinsil amal, balasan itu tergantung perbuatan. Kalau kita lakukan hal ini, kita nggak pernah tahu masa depan gimana. Bisa jadi Allah kasih kita jodoh, lalu pada saat itu kita dikhianati. Sebagaimana dulu kita melakukan hal tersebut. Al-jaza' bin jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Dan jangan bosan-bosan menasihati. Orang khilaf gitu. Ingatin terus, inginin terus. Dan ingatkan bahwa ini hubungan gak ada masa depannya. Gitu loh. Karena al-hasanatu tad'u as-sayyi'atu tad'u ukhtaha. Ya ukhti. Dosa itu akan ngundang teman-temannya sesama dosa. Jadi hubungan yang gak halal, yang gak berkah, yang haram, itu akan ngundang hal haram berikutnya. Jadi ini gak ada masa depan nih hubungan. Kalaupun itu tadi ada ketertarikan, maka ini harus disudahi, semua taubat dulu, lalu kembali bangun rencana dengan matang, objektif, dan rasa takwa itu. Wallahu ta'ala alam. Bukan langsung udah dinikahin aja, karena kan misalnya poligami itu boleh dan seterusnya. Iya boleh, tapi kalau awalnya udah begini dan belum tentu siap juga mereka berdua, ketakwaannya juga harus dicek dan seterusnya. Itu bisa jadi bumerang berikutnya, menyelesaikan masalah dengan masalah berikutnya. Jadi Allah telah misal dengan segala kebodohan saya, di-cut, harus putus. Habis itu taubat sama Allah. Dan semua cooling down dulu. Lalu mulai lagi rencana ke depan yang matang, yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan iman. Dan kalau memang itu jodohnya, Allah akan pertemukan dengan cara yang berkah, insyaAllah ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah jam 8. Makasih banyak, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima amal ibadah kita, terima kajian kita, terima amal soleh kita, dan jangan lupa sekali lagi amalkan ilmu yang kita pelajari. Ingat di Riyadhus Shalihin tadi kita melihat bagaimana amarnya Az-Zubair, bagaimana
berusaha memberikan yang terbaik kepada orang lain, berusaha memberikan yang paling bagus buat orang lain. Dan lihat bagaimana penuntut ilmu harus bermain di level yang berbeda, bermain di level yang bagus, karena suka tidak suka kita jadi teladan di scope dan level kita masing-masing. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan itu adalah potensi pahala besar. Kalau orang dapat hidayah karena keteladanan kita, lalu Allah kasih hidayah, maka hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah kasih hidayah kepada satu orang melalui Anda, itu lebih baik daripada unta merah yang sangat presisius di saat itu. Jadi pahalanya besar sekali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.